Halo rekan-rekan muda Nusantara, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast kita, Dialog Suara Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas tema yang lagi booming lah, bisa dikatakan, itu tentang visualisasi bangsa, menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa dalam rangka kampanye bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebelum kita mulai podcast, saya sendiri, Felix Prasetyo dari Inspektorat, ini akan mewakili teman-teman dari kelompok 2, sub kelompok 2, Latsar Angkatan 13, CPNS Pemkab Banyuasin. Sebagai host, ini mengundang beberapa rekan-rekan narasumber dari berbagai instansi terkait, rekan-rekan muda juga. Sebelum itu, mari kita sambut narasumber kita ini. Silakan kawan-kawan sekalian untuk memperkenalkan dirinya satu persatu secara berurutan. Baik, halo semuanya. Saya Nuni Ailustari dari Bapeda Litbang Kabupaten Banyuasin. Halo, saya Eno Tamaya dari Dinas PUPR Banyuasin. Halo, saya Retno Adiningsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin. Halo, saya Nita Andriana dari Sekretariat DPR Banyuasin. Oke, halo kawan-kawan narasumber semuanya, semoga kita semua selalu dilimpahi oleh kesehatan. Baiklah, untuk mengawali kita ini, langsunglah kita mulai ke seksi kita yang pertama, itu kita langsung ke Kak Nuning ya. Kak Nuning, apa sih Kak yang dimaksud visualisasi bangsa menurut Kak Nuning sendiri nih? Baik, terima kasih Kak Felix kesempatannya. Jadi visualisasi bangsa menurut saya adalah cara kita melihat, membayangkan dan merasakan Indonesia. Jadi bukan hanya lewat peta ataupun simbol negara, tetapi melalui cerita perjuangan, budaya, keberagaman, nilai Pancasila, dan serta kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika bangsa divisualisasikan dengan baik nih, maka rasa memiliki dan cinta tanah air akan tumbuh secara alami. Begitu Kak Feli. Oke, terima kasih Kak Nuning ya untuk pendapatnya. Jadi untuk Kak Nuning sendiri, visualisasi bangsa itu harus nyata di kehidupan masyarakat kita sehari-hari seperti itu Kak ya. Nah tapi kalau menurut Kak Eno, visualisasi bangsa ini nih bukan sekedar gambaran saja kan? Atau ada gambaran lain seperti itu Kak? Iya, betul sekali Kak Felix. Visualisasi bangsa itu ya bisa hadir lewat film, lewat lagu, lewat media sosial, cerita inspiratif, hingga ke kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat. Misalnya nih, ketika kita melihat petani yang tetap bekerja di sawah, atau nelayan yang melaut demi keluarganya, atau juga tenaga kesehatan yang berjuang melayani masyarakat. Nah, itu semua merupakan visualisasi nyata dari Indonesia yang sedang berjuang. Seperti itu, Kak Felix. Iya, terima kasih Kak Eno. Jadi memang ini relate banget ya sama kita yang lagi lasar ini, karena kita dipilih dari dinas kita masing-masing. Mungkin contohnya Kak Nuning dari Bapeda itu harus rencanaan untuk ke depan, banyaknya seperti apa yang suara-suara rakyat itu memang terdengar itu dan juga terlaksanakan dengan adanya program-program yang pro rakyat. Nah itu kalau membahas tentang program pro rakyat itu pasti kita tidak jauh dengan cinta tanah air ya. Nah ini menurut Kak Retno sendiri, mengapa sih visualisasi ini penting untuk generasi muda dan penting juga untuk cinta tanah air? Baik Kak, untuk generasi muda itu penting sekali kan, pesan utamanya itu Indonesia adalah milik kita bersama. Bangga menjadi Indonesia bukan hanya saat upacara atau lomba 17-an, tapi juga saat kita jujur dalam bekerja, saling menghargai, menjaga persatuan, dan taat aturan. Cinta tanah air itu terwujud lewat tindakan nyata, sekecil apapun itu. Baik, terima kasih.
Wah, mantap Kak Emma. Jadi sekecil apapun ya. Jadi kalau yang bisa saya tangkap tadi, disiplin dan integritas. Ini nilai-nilai yang menggambarkan visualisasi bangsa dan cinta tanah air untuk generasi muda. Terus gimana sih menurut Kak Mita ini peran masyarakat dalam memvisualisasikan bangsa ini? Baik Kak Felix, menurut pandangan dari Mita ya, dari saya, peran masyarakat sangatlah besar, mulai dari menggunakan produk lokal, melestarikan budaya daerah, bijak bersosial media, hingga menjaga persatuan di tengah perbedaan. Ketika setiap warga menjadi teladan, maka visualisasi bangsa yang kuat akan tercipta secara kolektif. Oke, Kak Mita. Jadi memang harus bijak ya dalam bermedia sosial karena kadang jempol kita nih suka apa namanya suka gatel gitu. Ada satu peristiwa yang viral seperti itu. Jadi kita harus menanggapi dengan bijak. Jadi, nah ini kita sudah sampai di sesi terakhir sih. Cuman sebelum kita menutup dialog ini, dari Kak Nuning sendiri apa sih pesan-pesan penutup untuk pendengar ataupun viewer kita podcast kita ini? Baik, Kak Felix. Jadi pesan-pesan untuk pendengar podcast kita pada hari ini yaitu Indonesia itu bukan hanya tentang masa lalu, Kak Felix, tetapi juga tentang masa depan yang sedang kita bangun bersama. Jadi, mari kita visualisasikan Indonesia sebagai bangsa yang maju, adil, berdaulat, dan berkepribadian. Dengan begitu, rasa cinta tanah air tidak hanya terasa di dalam hati, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari, Kak Felix. Wah, mantap. Sebagai Kak Nuning, closing statementnya ini berapi-api dan berkobar-kobar sekali ya. Jadi, jangan hanya di hati, tapi dilakukan saja. Jadi, mari kita jaga Indonesia, kita harus bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Mungkin sekian podcast kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya, episode berikutnya. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menonton, sudah join. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Merdeka.